Halo guys, balik lagi bersama gue James di channel LS Project. Nah guys, kali ini kita akan membahas sebuah film ya kan. Film ini dirilis tahun 2015 yang berjudul Tas. Nah, film ini bercerita tentang seorang komedian bernama Wallace Britton. Nah, supaya tidak sulit ya, karena mimin orang Sunda makannya teri, tempe, goreng daging, tahu dan lain sebagainya, maka si Wallace ini kita panggil saja si Keweng. Nah, si Keweng ini sering menghibur melalui podcastnya yang bertajuk The Naughty Party ditemani Teddy Krab. Nah, Teddy Krab ini supaya familiar juga kita panggil Mahpud. Nah, acara mereka ini dibawakan berisi banyolan-banyolan tentang video-video viral di internet. Nah, supaya tidak menjadi spoiler di awal, mari kita mulai intronya. Scene diawali ketika mereka berdua mengomentari video viral di internet, yaitu di mana ada seorang anak bernama Kill Bill Kid yang memotong kakinya sendiri. Merasa kurang puas, Keweng memutuskan untuk menemui Kill ke Kanada. Namun sayang, setibanya di sana, anak tersebut telah meninggal karena bunuh diri. Scene berlanjut ketika mereka merasa perjalanannya tidak ingin sia-sia. Nah, si Keweng ini memilih untuk tetap tinggal di Kanada dan mencari hal-hal lucu sebagai bahan podcast selanjutnya. Ia kemudian menemukan brosur tawaran menginap gratis dengan imbalan mendengarkan kisah menarik dari pemiliknya. Tanpa pikir panjang ya guys, si Keweng ini segera menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Howard Ho. Sambil ditawarinya teh, ia pun langsung bercerita bahwa dirinya pernah diselamatkan oleh seekor walrus saat berada di kapal. Nah guys, bagi kalian orang Indonesia yang bingung walrus itu hewan seperti apa, nah walrus ini adalah mamalia laut yang bernama Latin Odobenus rosmarus yang tersebar di Samudra Arktik dan laut subarktik di belahan utara bumi. Tentunya penjelasan tadi saya kutip dari Google. Nah, seekor walrus yang diceritakan oleh si Howard tadi adalah hewan yang kemudian diberi nama Mr. Tas. Lanjut, ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba Keweng mulai merasa pusing dan pandangannya pun mulai kabur hingga membuat terjatuh di hadapan Tuan Howard. Dalam bayangannya, Keweng mengingat saat-saat indah bersama kekasihnya, ya kan? Mulai dari menatap tatapan mata, berdua-duaan dan bercandaria dan bermantap-mantap tentunya. Hingga keesokan harinya, Keweng terkejut melihat kakinya sudah terpotong tanpa diketahui. Howard adalah seorang psikopat ternyata guys. Ia berencana mengubah Brighton menjadi seekor walrus sebagai pengganti Mr. Tas. Wah, ngeri. Nah, Keweng merasa frustasi dan meminta untuk dilepaskan, tetapi justru ia memancing amarah Tuan Howard tadi. Scene berpindah ke pacarnya si Keweng yang berada di Amerika yang sangat khawatir karena sudah 3 hari Brighton tidak memberi kabar kepadanya. Pacar Keweng pun terlihat sedang curhat dengan laki-laki lain. Dan bisa dipastikan juga dari percakapan pacarnya itu, dia menangkap kalau Keweng menghilang itu karena Wallace selingkuh. Kemudian dia pun mencoba untuk menelepon Brighton, tetapi belum juga diangkat teleponnya, bahkan dimatikan. Lalu Keweng mencoba menghubungi Teddy atau yang tadi dikatakan di awal itu Mahpud, dan tidak diangkat juga ya, karena laki-laki yang menjadi teman curhat pacarnya Keweng itu ternyata si Mahpud. Aduh, tambah rumet ini kan alurnya. Gak mungkin dia ngangkat telepon si Keweng karena dia sedang bersiap-siap mau mantap-mantap dengan pacarnya si Keweng. Keesokan harinya ketika pacar Keweng dan Teddy terbangun dari tidurnya yang sangat mengenakan, itu pacar si Keweng melihat HP dan di sana dia mengetahui kalau sebenarnya si Keweng mencoba menghubunginya dan membuat pacar si Keweng dan Teddy kaget. Kemudian si psikopat itu bercerita ke sana kemari sambil menjahit bagian desain yang sudah dia siapkan ke badan si Keweng. Pada akhirnya si Keweng pun sudah berbentuk sebagai anjing laut dengan pakaian anjing laut yang terbuat dari kulit
kulit manusia serta dengan terpasang taring di mulutnya, yang ternyata taring itu terbuat dari tulang betisnya sendiri. Aduh, kebayang itu taringnya dibuat dari tulang betisnya si Keweng ya kan. Aduh. Keweng ditarik ke air oleh si psikopat itu karena dia berpikir kalau seekor anjing laut itu harus pandai berenang, dan Keweng harus belajar berenang dengan tubuh barunya itu. Dan tentunya dia merupakan sebuah kesulitan bagi si Keweng. Ketika si Keweng tenggelam, dia pun melihat di sekelilingnya ada bangkai-bangkai anjing laut lainnya, dan tentunya itu juga terbuat dari manusia tentunya, yaitu korban-korban dari si psikopat itu terdahulu. Jadi sebenarnya si Keweng ini bukan satu-satunya korban dari psikopat gila itu ya guys. Ternyata juga banyak korban terdahulunya. Di sisi lain, Mahpud dengan Ellison bertemu dengan seorang detektif aneh yang pernah menelusuri kasus pembunuhan berantai dan pernah juga memburu Howard Howe sebelumnya. Detektif ini menceritakan bahwa semua korban selalu diamputasi tepat di lututnya itu agar si korban tidak bisa lari dari Howe. Selain itu, Howe juga selalu memotong lidahnya, yang mana mungkin supaya si korban ini tidak bisa berbicara. Sang detektif pun mengungkapkan pada mereka berdua bahwa dia akan bergabung dengan mereka untuk memecahkan kasus tersebut. Scene berpindah ke psikopat gila itu yang sedang berbicara dengan si Keweng yang sudah berubah wujud. Tentunya itu tentang kecintaannya terhadap si anjing laut tersebut. Kemudian si Howe itu yang merasa kalau si Keweng mulai kelaparan memberikan dia ikan tenggiri mentah. Awalnya Keweng tidak mau memakannya, mungkin karena rasa laparnya yang sangat menggebu-gebu. Akhirnya dia memakan ikan tenggiri tersebut. Scene berpindah ke detektif Ellison dan si Mahpud yang mencari dan terus mencari keberadaan si Keweng, dan mereka akhirnya mendapatkan kabar baik dari penjaga supermarket kalau si Keweng pergi ke tempatnya si psikopat gila itu. Sebagai seorang model, saya harus selalu menjaga penampilan saya. Di sela kegiatan yang padat, saya selalu bawa produk terbaik untuk merawat kulit saya. Yups, LS Skincare. LS Skincare, perfect your beauty care. Di sisi lain, Howe terlihat sedang berenang bersama si Keweng karena Keweng masih belum mahir dalam hal berenang. Di sana juga Howe bercerita kalau sebenarnya ketika Howe terdampar itu dia terpaksa memakan daging tuan tas agar bisa bertahan hidup, dan itu membuatnya merasa sangat menyesal karena telah membunuh tuan tas. Dan mulai saat itu dia bersumpah untuk membuat anjing-anjing laut lainnya untuk menggantikan rasa bersalahnya kepada tuan tas tersebut yang pernah dia bunuh sebelumnya. Scene kembali lagi ke Ellison atau pacarnya si Keweng, dan si Mahpud dan detektif aneh tersebut menemukan sebuah mobil yang disinyalir mobil itu dipakai oleh si Keweng. Mereka sadar bahwa sudah sangat dekat dengan keberadaannya si Keweng dan mengambil beberapa senjata untuk berjaga-jaga dari Howe sang psikopat gile. Akhirnya mereka menemukan persembunyian psikopat itu karena mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari rumahnya si psikopat itu, dan ternyata itu suara teriakannya si Keweng yang sedang bertarung dengan Howe. Di saat itu juga Howe berniat untuk membunuh si Keweng, tetapi si Keweng marah dan malah membunuh si psikopat itu menggunakan taringnya menusuk tepat di arah jantungnya berkali-kali. Scene berpindah ke setahun setelah kejadian tersebut, di mana si Keweng akhirnya disimpan di sebuah kebun binatang yang terbengkalai, dan setiap harinya selalu dijenguk oleh si Ellison dan si Mahpud sembari membawa makanan untuk si Keweng. Nah, Ellison yang masih tidak percaya bahwa kekasihnya
diubah menjadi seekor anjing laut pun terus menangis terseduh-seduh. Keweng pun yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain meratapi takdirnya yang malang itu masuk ke dalam sebuah rumah-rumahan yang terbuat dari pasir sembari berteriak tanpa henti. Dan akhirnya film pun berlendir. Nah guys, gimana ya untuk film kali ini? Apa yang bisa disimpulkan? Jadi kesimpulan dari film ini, jangan coba menjadi anjing laut ya guys ya. Karena menjadi anjing laut itu bukan hitohnya kita sebagai manusia. Jadi begitu saja ya pesan dari Mimin. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita tambah semangat mengupload dan membuat video-video baru, dan membuat tim kami lebih bersemangat untuk meriset film-film baru, film-film yang seru pokoknya gitu ya guys ya. Pokoknya jangan lupa lah, pokoknya like, komen, subscribe, terus nanti share ya, terus share, jangan lupa pokoknya mah ya lah, karena itu berguna bagi kami. Terima kasih, see you.